Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah anakku sekalian, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ad-din, ilmu agama. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita sudah menceritakan tentang Isra Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Bapak telah cerita kemarin sampai malaikat Jibril memberikan susu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu terjadilah peristiwa Mi'raj. Mi'raj secara bahasa adalah dari isi makan atau kata benda menunjukkan tempat, yang artinya adalah Mi'raj, tempat naik. Yaitu maksudnya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, anak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan menaiki buruk bersama malaikat Jibril pergi menuju langit yang pertama. Nah, Rasulullah SAW berjumpa dengan para anbiya di sana, para nabi dan rasul. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abul Bashar, yaitu bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, di langit pertama ini, kemudian Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Lalu ditanya, bersama siapa engkau wahai Jibril? Sama penjaga pintu malaikat pertama tadi. Lalu Rasul menjawab, malaikat Jibril, aku bersama Muhammad. Lalu bertanya lagi, apakah dia sudah diutus? Ya, sudah. Lalu dibukakan pintu untuk Nabi Muhammad SAW. Pintu langit yang pertama itu. Lalu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Nah, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam pun mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW keberkahan. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW pun pergi menuju langit yang kedua, sama seperti tadi, yaitu dibukakan pintu. Setelah dibukakan pintu, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Ayo anak sekalian, Nabi Isa di langit kedua dan Nabi Yahya. Nabi Isa alaihissalam ini salah satu nabi yang masih hidup, yang nanti akan di akhir zaman Allah akan turunkan untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam saat ini masih hidup dan Allah hidupkan, diberi rezeki sama Allah SWT, dan tinggal di langit yang kedua. Di sana ada Nabi Isa alaihissalam bersama Nabi Yahya. Kemudian setelah itu keduanya pun nabi tersebut mendoakan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Adam tadi. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pergi ke langit ketiga dan berjumpa dengan langit yang ketiga itu. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Yusuf setampan-tampan rupa, yaitu wajahnya rupawan. Kemudian pun berlalu Nabi Muhammad SAW pergi ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris, sebagaimana yang pernah Bapak ceritakan di kelas 3 dulu. Kelas 3 kisah Nabi Idris diwafatkan Allah di langit yang keempat ketika setelah melihat surga, lalu dijemput oleh malaikat Malakul Maut. Malaikat maut dicabut nyawa di langit yang keempat, lalu dikuburkan ke bumi jenazahnya. Nah, Nabi Idris ada di langit yang keempat anak sekalian. Kemudian di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun yaitu saudara Nabi Musa, adiknya Nabi Musa ya sekalian. Setelah itu pergi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Lalu ke langit yang ke-7 Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang laki sedang dikelilingi oleh anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil itu adalah anak kecil yang wafat sebelum masa balik, yaitu laki-laki yang di tengahnya itu yaitu sedang bersender di
pojokan Baitul Maqmur, di salah satu tiang Baitul Maqmur. Untuk sekalian, Baitul Maqmur itu adalah tempat di mana setiap harinya 70.000 malaikat sholat di situ, setelah sholat dan pergi lalu tidak kembali lagi. Bayangkan setiap hari 70.000 malaikat. Kalikan saja dari awal ciptakan langit dan bumi sampai akhir nanti hari kiamat, 70.000 kali sekian hari. Banyak sekali malaikat Allah SWT. Tidaklah sejengkal di langit bumi itu kecuali diisi oleh malaikat Allah SWT. Saking banyaknya, kalau mata kita bisa diperlihatkan Allah SWT, malaikat Allah itu sangat banyak kan sekalian. Bukti kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan laki tadi yang sedang bersandar di salah satu tiang Baitul Maqmur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu, anak sekalian, Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini adalah tempat yang paling tinggi di langit ketujuh. Ya, di sanalah Rasulullah SAW akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Jibril ikut menyertai Rasulullah sampai Sidratul Muntaha saja, tetapi ia tidak ikut menghadap ke Allah. Allah yang mengangkat Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat Jibril tidak mampu untuk naik lagi ke atas. Terus kemudian pada saat berada di Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat Jibril dalam wujud aslinya, yaitu memiliki 600 helai sayap, sangat besar sekali ya anak sekalian, yang menutup langit. Masya Allah, salah satu sayapnya aja menutup langit ya, sayapnya itu mengeluarkan permata dan mutiara. Masya Allah sekalian. Kemudian pada saat di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW bersujud kepada Allah. Pada saat itulah Allah mewajibkan salat 5 waktu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah SAW kembali, lalu di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad SAW minta keringanan kepada Allah SWT untuk diringankan, karena umatnya tidak akan sanggup melaksanakan salat 50 waktu. Yang 5 waktu saja masih ada yang meninggalkan anak sekalian. Bagaimana yang 50 waktu? Sungguh mungkin setiap beberapa menit sekali kita sholat, Ini Nabi Musa tahu umat Muhammad pasti akan berat menjalankan ini, karena sudah mungkin dialami oleh umatnya terdahulu. Kemudian sekalian, setelah itu Allah memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan keringanan dikurangi, yaitu akhirnya menjadi 10 waktu. Nah, setelah menjadi 10 waktu, kemudian Muhammad SAW turun lagi ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa bilang lagi kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengurangi, minta kepada Allah untuk beri keringanan kepada umatnya agar dikurangi lagi. Lalu Allah pun SWT mengurangi menjadi 5. Maka 5 ini sudah menjadi seperti 50. Karena dalam Islam itu satu kebaikan dikali dengan 10 ya. Jadi sama saja kita melaksanakan satu waktu sholat itu sama dengan dicatat 10 kebaikan. Jadi kalau 5 dikali 10 jadi 50. Ini adalah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu turun lagi ke Nabi Musa, bertemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa minta lagi keringanan. Seluruh Nabi Muhammad SAW minta keringanan kepada Allah SWT untuk umatnya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, Nabi Muhammad tidak meminta lagi karena sudah malu, bolak-balik ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu umat Islam belum mengetahui tata cara mengerjakan salat. Lalu kemudian Rasulullah SAW membimbing umatnya untuk melaksanakan tata cara gerakan salat, terus bacaan salat, arah salat dan lain-lain. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, tata cara salat Rasulullah SAW pun menjadi contoh bagi para sahabat saat itu ya. Tata cara salat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, namun dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya kita tidak
dicukupkan hanya dengan berpegang dengan Al-Quran saja. Maka kita harus berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu orang-orang Quraisy tidak mempercayai peristiwa itu, Isra Mi'raj maksudnya. Karena Rasulullah SAW berjalan, bayangkan perjalanan dari Baitul Maqdis, ya, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis yang seharusnya itu perjalanan sebulan mungkin ditempuh baru sampai ke situ. Ini Rasulullah menceritakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, lalu naik lagi ke langit sampai Sidratul Muntaha, itu hanya 1 malam saja, atau kita katakanlah dari mungkin habis sisa sampai waktu menjelang subuh. Masya Allah, ya, semua terjadi atas kehendak Allah, anak-anak sekalian. Allah berbuat dengan kehendaknya. Kalau menghendaki maka akan terjadi, mudah bagi Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berkata kun, maka jadilah, ya, anak sekalian. Nah, orang kafir Quraisy tidak percaya pada saat itu, kecuali yang percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi oleh kafir Quraisy, orang kafir Quraisy berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, lalu dengan seraya berkata, wahai Abu Bakar, sungguhnya sahabatmu Muhammad telah bercerita begini dan begitu. Dia pergi ke langit dari telah terjadi Isra dan Mi'raj padanya. Apa engkau mempercayainya, wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar bilang seperti ini, kalau sekiranya itu yang diceritakan oleh Muhammad, aku pasti membenarkannya. Nah, inilah maka Abu Bakar digelari As-Siddiq. Arti As-Siddiq adalah orang yang langsung mempercayai berita dari Rasulullah SAW tanpa berpikir-pikir kembali. Berbeda dengan kita sekarang, anakku sekalian. Ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW, kita orang-orang banyak memikir dengan akal-akalnya, hawa nafsunya. Ini cocok gak ya kita terapkan? Ini kayaknya udah nggak relevan diterapkan di zaman sekarang, dan macam-macam ditolak dengan akal-akalan mereka dan hawa nafsu mereka. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengimani sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, kan digelari As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Insyaallah. Dan anak sekalian, demikianlah cerita yang bisa Bapak sampaikan singkat dari kisah Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya adalah kisah Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil pelajaran dari kisah tersebut. Tugas kalian adalah mengerjakan halaman 53 dan 54. Kalian kerjakan yang bagian A saja, yang pilihan gandanya saja, 1 sampai 10. Yang isian tidak usah dikerjakan. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.